Halo guys, perkenalkan nama aku Dini Novitami dengan NIM 22272000089 dari kelas 4C PGSD Untirta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Yuliana MPD dan Ibu Yoma Hatima MPD. Oke teman-teman, sebelum ke materi, Miss mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman mampu menguraikan pesan dalam dongeng baik lisan maupun tulisan. Lalu tujuan yang kedua yaitu diharapkan teman-teman mampu mempraktikkan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Nah teman-teman, Miss mau nanya nih, siapa di sini yang suka membaca dongeng? Oke, sama dong kayak Miss. Miss juga suka banget baca dongeng. Nah teman-teman, dalam membaca dongeng itu ternyata ada aturannya loh. Ada yang tahu nggak ya aturan bagaimana sih cara membaca dongeng yang baik dan benar itu? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Nah, dalam membaca sebuah teks termasuk dongeng itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan perlu kita praktikkan teman-teman. Nah, yang harus diperhatikan ketika membaca teks, yang pertama, lafal. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi. Yang keempat, tanda baca. Dan yang kelima, suara lantang. Oke, Miss jelasin satu persatu ya. Yang pertama, lafal. Nah, lafal itu adalah pengucapan kata. Dalam membaca dongeng, kita harus memperhatikan yang pertama, kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan frasa yang tepat. Nah, yang kedua adalah intonasi suara ketika kita membaca dongeng. Ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda titik, berarti intonasi suaranya harus datar. Nah, ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda tanya, berarti intonasi suara kita harus menurun. Dan ketika kita menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, berarti intonasi suara kita harus agak naik. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah cara membaca teks dengan penuh penghayatan dan perasaan. Yang keempat, tanda baca. Nah, teman-teman, jika kita membaca dongeng lalu kita menemukan tanda koma, maka kita berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali membacanya. Yang kedua, jika saat membaca kita bertemu tanda titik, maka kita berhenti membaca, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara lantang. Nah, ini berlaku untuk teman-teman yang akan membacakan dongeng di depan orang lain ya. Kita harus menggunakan suara lantang agar dongeng kita ceritanya bisa didengarkan orang lain dan orang lain bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Nah teman-teman, tadi kan kita udah belajar ya hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks. Coba Miss mau nanya, apa aja? Ada yang masih ingat gak? Ya, yang pertama ada lafal, terus
intonasi suara. Yang ketiga, ekspresi. Yang keempat, tanda baca. Dan yang kelima, ya benar, suara lantang. Nah teman-teman, nanti bisa kalian tonton ya video dongeng mengenai angsa bertelur emas dan petani. Lalu setelah itu, kalian perhatikan, ada nggak sih hal-hal yang tadi sudah kita pelajari? Oke teman-teman, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang sudah kita pelajari tadi. Jangan lupa buat terus belajar dan semangat. See you soon teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan.